Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan untuk bertemu lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai menghayati sifat sabar dan taubat dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi atau penerapan dalam meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam dan kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak sekalian, siapa di sini yang suka membaca kisah para nabi? Nah, ya, baik sekali. Yang suka membaca kisah para nabi itu bagus sekali ya, karena dengan mengetahui kisah-kisah para nabi, kita bisa meneladani sifat-sifat baik dari para nabi dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, adik sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita semua bisa memahami sifat sabar dan taubat dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi atau penerapan dalam meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam dan kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, berikut video dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita simak sama-sama ya. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh.
dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahmah dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahmah sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, anak-anak, itulah video dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dari video tersebut terdapat banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu kita hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang baik dan benar, yaitu yakin terhadap ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena semua manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang terjadi pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pasti akan membawa manfaat yang terbaik. Setiap manusia tidak dapat terlepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita hendaklah sabar dalam menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersama hambanya yang beriman dan bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kemudian yang hikmah berikutnya yaitu kita ingat dan sadarilah bahwa setiap ada kesusahan pasti ada kegembiraan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 6 yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kemudian hikmah selanjutnya yaitu setiap penyakit pasti ada obatnya. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya bahwa Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan dijadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Bertaubatlah, berobatlah, tetapi jangan berobat dengan benda-benda yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, istri yang saleh akan senantiasa bersama suaminya dalam keadaan suka dan duka, seperti dalam keadaan sakit atau dalam keadaan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Nabi Muhammad SAW, sabar ada 3 macam yang harus dilakukan oleh umat Islam, yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, sabar dalam mematuhi perintah Allah. Kemudian yang ketiga, sabar meninggalkan perbuatan maksiat. Menjadi orang yang sabar adalah sulit, akan tetapi harus dilatih dengan kebiasaan. Karena hanya dengan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberuntungan. Sabar merupakan sifat mulia, sehingga umat Islam yang memiliki sifat sabar akan memperoleh banyak kemuliaan. Antara lain yaitu yang pertama, dapat menjadikan manusia dekat dengan Allah. Kemudian dapat memperoleh berita yang menyenangkan. Kemudian dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berdosa, karena orang yang bersabar akan terhindar dari dosa. Kemudian yang keempat, memperoleh pahala yang berlimpah ganda, karena pada umumnya sulit menjadi orang yang sabar, sehingga apabila ada orang yang sabar akan memperoleh banyak pahala yang besar. Kemudian yang terakhir, dapat memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jadi anak-anak, sabar itu sangat bermanfaat bagi kita. Apabila kita sabar, maka kita akan memperoleh banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian anak-anak simak
kita akan menyimak video tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga." Iblis lalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian?" Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan. Tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi. Sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga.
Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, itulah video dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari video tersebut, pelajaran apa yang paling berharga yang dapat kita ambil? Nah, ya, bagi seseorang yang sudah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa besar, tidak seharusnya ia berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sangat terbuka untuk hambanya yang mau bertobat. Maka oleh karena itu, segeralah untuk bertaubat dan jangan menunda-nunda waktu untuk bertaubat. Nah, dalam agama Islam telah diterangkan cara-cara bertaubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taubatan nasuha, yaitu yang pertama, kita menyesali dan berniat untuk tidak mengulangi dosa yang sama, dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segeralah beramal kebaikan. Kemudian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berdoa memohon kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kalian tahu tidak, umat Islam yang gemar bertaubat itu akan memperoleh banyak manfaat loh. Di antaranya tuh yang pertama, hati menjadi tenang. Bagi siapa yang suka bertaubat itu, maka hatinya akan menjadi tenang. Kemudian belajar cepat paham dan daya ingat menjadi kuat. Siapa yang suka bertobat, dia akan lebih mudah dalam belajar, insya Allah. Kemudian terampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bertobat, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian menjadikan doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya, jika kita gemar bertobat, gemar beristighfar, maka Allah akan mencintai kita. Kemudian masuk surga atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bertobat ya anak-anak. Nah, itulah pembelajaran kita tentang menghayati sifat sabar dan taubat dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dalam meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam dan kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah ya.